Halo bosku, selamat sore. Jumpa kembali dengan Jumeri Channel. Hari ini kita berusaha untuk menjawab pertanyaan pada kolom komentar, yaitu menanggapi tentang video kita sebelumnya, yaitu tentang tips membuang angin palsu pada sistem rem ini yang begitu kurang ajar sampai susah sekali untuk melakukan buang angin. Nah, pada kolom komentar tersebut banyak yang berkomentar. Jadi beliau itu mengalami kejadian yang sama, bahkan lebih sulit dari apa yang kita upload pada waktu itu. Jadi beliau sudah mengganti yang namanya master rem atas ini baru. Ini sudah baru, kemudian sampai sentral remnya pun ya, master rem yang bawah itu semua sudah diganti baru. Tapi ternyata sistem pengeremannya itu masih belum maksimal. Jadi dia masih remnya masih dalam ya. Itu ngeremnya masih tidak pakem. Dan ada lagi yang memberikan pertanyaan bahwa rem mobil Canter beliau itu remnya selalu makan bagian kanan saja untuk rem depannya. Nah, rem belakangnya itu remnya tidak bisa maksimal. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu kita harus pahami dulu sistem distribusi minyak rem ya, dari tabung ini sampai ke master. Kemudian dari master ini kan dibagi menjadi dua, untuk depan dan untuk belakang. Nah, kemudian didistribusikan lagi melalui pipa-pipa rem ini sampai ke roda depan dan roda belakang. Jadi kita harus pahami dulu ya ini ya, agar kita lebih mudah untuk menganalisa kira-kira apanya yang bermasalah. Jadi minyak rem ini akan turun masuk ke dalam master rem atas ini ya, untuk bagian depan dan bagian belakang. Makanya ini ada dua selang untuk masuk ke bagian depan dan bagian belakang. Ada satu lagi selang lagi tapi untuk kopling. Nah, pada saat pedal rem ini kita injak, maka piston yang ada pada tabung master rem ini akan terdorong masuk dalam. Kemudian aliran minyak rem itu akan terkompres, akan terdorong menuju pipa rem ini. Nah, pipa rem ini kan yang bagian depan ya. Kemudian di bawah sana ini ada kan. Nah, ini juga bagian depan nih yang saya kasih tanda mana nggak kelihatan ya. Kasih saya tanda titik ini. Nih, ini bagian depan. Nah, ini bagian belakang. Yang sebelahnya lagi adalah untuk kopling, master kopling. Oke, kita lihat ke bawah. Nah, kemudian aliran minyak rem itu ini akan menuju ke sini. Ini pipa rem untuk depan, ini untuk belakang. Ya, ini untuk depan, ini untuk belakang, kemudian ini adalah untuk kopling. Ini yang kasih tanda ini adalah untuk yang depan ya. Yang depan ini masuk ke sini. Ini adalah untuk yang belakang. Nah, kemudian dari sini akan masuk ke yang namanya selang fleksibel. Nih, ini selang fleksibel, ini untuk sistem rem depan, ini selang fleksibel untuk sistem rem belakang. Kalau yang ini yang lebih besar ini adalah untuk kopling.
Kemudian dari selang fleksibel ini untuk yang bagian depan ini masuk ke yang namanya pertigaan. Pertigaan ini dibagi dua. Yang ini adalah untuk ke kanan, ini untuk sistem rem kanan. Kemudian baru masuk ke silinder rem ya. Nih rem yang kanan. Kemudian yang ini untuk ke yang kiri, masuk ke silinder rem yang sebelah kiri. Kemudian untuk yang bagian belakang ini kan bagian depan nih, yang ini bagian depan, ini yang bagian belakang. Bagian belakang ini masuk melalui dalam sasis ya, kemudian akan tembus ke belakang. Bentar. Oke, kita lanjut. Yang untuk pipa rem yang bagian belakang ini kan ada di dalam sasis, kemudian keluar melalui selang fleksibel. Jadi di belakang ini masih ada selang fleksibel lagi ya. Kemudian dari selang fleksibel ini ada pertigaan kan, yang satu adalah untuk ke kanan, ini untuk ke kanan, dan yang satu adalah untuk ke kiri. Oke. Jadi dari penjelasan tadi sudah ketahuan ya jalur distribusi dari pipa-pipa rem yang menuju ke masing-masing sentral rem yang ada di bawah. Jadi solusi jika master rem atas ini sudah diganti baru, kemudian sentral rem bawah pun yang di roda itu sudah diganti, masih belum juga mendapatkan rem sistem pengereman yang terbaik, maka kita harus ulangi lagi pekerjaan kita agar lebih teliti lagi. Salah satunya yaitu ya, pada saat kita pasang master rem bawah ini, kemudian sentral rem bawah pun udah dipasang, kita ini jangan pasang dulu ya, jangan dipasang dulu. Kemudian kita coba pakai minyak rem di atas sini, kemudian masukkan ke dalam saluran sini ya, dan yang sini. Kemudian nepel yang di bawah kita buka. Artinya pekerjaan itu kita lakukan adalah agar minyak rem itu semuanya sudah masuk ke dalam saluran minyak rem, sehingga sudah tidak ada angin palsu lagi. Oke, setelah itu nepel yang ada di bawah itu udah kita tutup semua. Nah, setelah itu adalah kita coba kocok remnya, ini kita kocok tutup ya, sampai udah keluar nyemprot, udah kenceng, baru kita pasang. Ini pun sama, kocok tutup sampai udah nyemprot, baru kita pasang. Nah, kalau cara seperti itu pun masih belum bisa juga, maka yang patut dicurigai, yang paling terakhir yang patut dicurigai adalah penyebabnya dari selang fleksibel. Nih, selang fleksibel. Kalau ini kan untuk selang fleksibel yang depan. Nah, kita patut curiga ada kemungkinan ada kebuntuan pada selang fleksibel. Jadi artinya dia itu belum sampai buntu sekali ya. Jadi di dalamnya udah banyak kotoran, itu bekas-bekas lumpur, sehingga saluran di sini tuh makin sempit. Sehingga tekanan minyak yang ada di sini tuh keluarnya itu kecil sekali. Ini untuk bagian yang depan. Nah, untuk kasus yang remnya bagian depan sebelah kanan dia tidak bisa ngerem maksimal ya, ada kemungkinan ada selang fleksibel yang ada di roda, yang di roda itu ya. Coba itu periksa ya. Nah, kemudian untuk yang bagian belakang, padahal setiap roda sudah disetel, kiri kanan sudah disetel,
tetapi yang bagian belakang masih belum juga maksimal. Yang pertama dicek ini ya, selang fleksibel yang ini, kemudian yang terakhir adalah selang fleksibel yang ada di atas gardan tersebut. Oke bosku, informasi ini mudah-mudahan bisa sedikit menjawab ya. Selamat mencoba. Mohon maaf ya jika jawaban ini agak telat. Oke, mudah-mudahan berhasil. Sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Terima kasih bos. Wassalam bos. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye. Wassalam.